Halo, sekarang aku akan membahas pembuatan piringan cakram rem mobil secara massal. Hasil daur ulang besi bekas, kita bakal kupas detail setiap prosesnya secara menarik yang pastinya menambah wawasan industri manufaktur kamu. Jangan lupa di-subscribe dulu ya, biar makin semangat. Proses awal adalah molding atau pembuatan cetakan. Pekerja menempatkan pola piringan ke dalam bingkai logam dan mengisi pasir khusus. Ketelitian sangat krusial di sini. Pasir harus dipadatkan secara merata dengan injakan kaki dan tekanan manual agar cetakan presisi dan kokoh. Pekerja membutuhkan keahlian khusus untuk memastikan pola tidak bergeser, serta kehati-hatian ekstra saat menaburkan serbuk pemisah agar hasil akhir tidak cacat. Suhu lingkungan tetap normal, namun dedikasi tinggi adalah kunci di setiap sudut cetakan pasir ini. Selanjutnya, ke proses peleburan dan pengecoran. Besi bekas dilebur dalam tungku cupola dengan suhu mencapai 1500 derajat Celcius. Dengan alat bantu batang besi panjang, cairan logam panas dicairkan ke dalam wadah tuang atau ledi. Disinilah kerjasama tim diuji. Dua pekerja harus sigap membawa cairan logam ini secara sinkron menuju cetakan. Mereka menuang logam cair secara perlahan dan presisi ke lubang tuang cetakan. Proses ini membutuhkan koordinasi tim yang solid, di mana hasil akhirnya adalah cairan logam yang mengisi seluruh rongga cetakan secara padat dan sempurna, membentuk piringan ekstrim yang utuh. Tahap berikutnya yaitu pembongkaran cetakan atau sekot. Setelah logam memadat namun masih berpilar merah, pekerja mulai membongkar cetakan pasir secara manual menggunakan tangan. Dengan cetakan, mereka memisahkan bagian cetakan hingga piringan cakram terlihat. Menggunakan alat bantu berupa tongkat panjang, pekerja kemudian memindahkan piringan panas tersebut ke area atau ruangan terpisah. Langkah ini krusial untuk proses pendinginan yang aman, memastikan logam dapat mencapai suhu ruang secara bertahan dan terjaga kualitas tutupnya. Kemudian, proses pembersihan atau finishing kasar. Setelah suhu piringan cakram turun, sisa-sisa pasir cetak yang masih menempel harus segera dibersihkan untuk mengubah bongkahan kotor tadi menjadi komponen yang bersih. Tahap selanjutnya masuk ke pembubutan luar piringan cakram. Material dijepit dengan kuat pada mesin bubut latte machine untuk stabilitas maksimal. Proses ini bertujuan untuk membentuk dimensi luar yang akurat sekaligus menghasilkan permukaan yang halus. Secara fisika, ini adalah mekanika klasik, yaitu melibatkan gaya Poton F dan gesekan antara paham dan logam yang menghasilkan panas serta serpihan logam energi kinetik menjadi panas. Jangan lupa di-subscribe dulu sayang ya. Terima kasih. Berikutnya, proses internal patching, yaitu proses pembubutan bagian dalam piringan cakram. Masih menggunakan mesin bubut latte machine, posisi benda kerja diatur agar mata pahat dapat menjangkau area interior dengan leluasa. Kita menggunakan mata pahat boring bar yang dirancang khusus untuk memastikan ketebalan dinding cakram benar-benar merata dan tepi hingga pusat. Proses ini sangat krusial untuk menghilangkan getaran saat pengereman. Hasil akhirnya permukaan dalam yang sangat presisi memberikan keseimbangan rotasi. Nah, ini proses pelubangan baut menggunakan mesin bor duduk drill press. Dengan bantuan template jig sebagai penuntun, mata bor HSS menembus besi secara presisi di titik yang tepat. Langkah ini krusial untuk menghasilkan lubang baut yang sempurna, memastikan piringan cakram nantinya terpasang kokoh pada hub roda kendaraan. Kemudian adalah boring atau pembubutan lubang tengah menggunakan boring bar pada mesin bubut. Pekerja mengikis dinding bagian dalam lubang secara presisi agar sesuai dengan ukuran standar Astoda. Proses ini sangat penting untuk memastikan piringan cakram terpasang dengan sentris dan seimbang saat berputar di kecepatan tinggi. Dengan teknik pemakaian yang stabil, hasilnya adalah lubang tengah yang stabil sesuai dengan ukuran yang ditentukan. Jangan lupa di-subscribe dulu ya sayang. Sekarang ke proses pengecatan menggunakan cat tahan panas tinggi. Setiap piringan cakram disemprot secara merata pada bagian hub dan celah ventilasi. Langkah ini penting untuk memberikan perlindungan jangka panjang terhadap korosi atau karat.
sekaligus memberikan tampilan visual yang lebih menarik. Dengan alat spray gun dan tekanan udara yang stabil, lapisan cat menempel dengan sempurna, terlihat lebih estetik cantik ya. Tahap terakhir adalah pembubutan permukaan gesek pada mesin bubut. Benda kerja dijepit dengan kuat agar berputar presisi. Lalu mata pahat mengikis lapisan cat merah serta meratakan logam cakram secara halus sesuai spesifikasi pabrik. Proses ini sangat bermanfaat untuk menciptakan tekstur pengereman yang optimal serta memastikan cakram benar-benar rata. Kesimpulannya, memastikan kompatibilitas mekanis cakram dengan sistem roda kendaraan. Begitulah perjalanan luar biasa dari besi bekas yang didaur ulang menjadi piringan cakram presisi untuk keamanan berkendara kita. Proses manufaktur massal ini sangat bermanfaat dalam mengelola limbah menjadi komponen otomotif berkualitas tinggi. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa tonton video menarik lainnya di channel aku. Jangan lupa di subscribe dulu ya. Terima kasih.